Halo, berjumpa lagi dengan saya di sini. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang program kehamilan kembali ya, tentang program kehamilan yang saya lakukan dan saya praktekkan sendiri. Jadi tidak ada omongan dari luar, tidak ada pendapat dari luar, tapi yang saya praktekkan sendiri. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang minuman herbal, tentang tanaman herbal yang sangat khasiatnya itu sangat bagus untuk orang-orang yang sedang program kehamilan. Apakah itu? Apa ada yang sudah tahu? Apa ada yang sudah mengenal? Atau ada yang sudah minum sebelumnya? Ini adalah Fertilef dan Fertimax, suplemen herbal khusus wanita, suplemen herbal khusus pria. Jadi ini adalah minuman yang sangat baik, yang sangat bagus karena mempunyai komposisi yang benar-benar bermanfaat untuk orang-orang yang sedang program kehamilan. Yang pertama, yang kedua bahannya itu herbal, jadi aman dikonsumsi oleh usia apapun. Bahkan untuk orang yang sedang yang tidak program kehamilan pun, kalau menurut saya ini sangat-sangat bagus. Apalagi orang-orang yang punya masalah kewanitaan, misalnya keputihan, haidnya tidak lancar, ya ini sangat bagus. Dan sedangkan Fertilef bukan hanya untuk orang-orang yang sedang program kehamilan. Jadi untuk lelaki yang sedang memiliki ejakulasi dini atau sperma cair dan sebagainya, ini juga sangat bagus dikonsumsi. Jadi Fertilef dan Fertimax itu sangat-sangat efektif ya. Nah, tapi saya di video saya kali ini saya akan membahas tentang manfaatnya untuk orang-orang yang sedang program kehamilan, bukan yang lain-lainnya gitu. Nah, saya akan membahas tentang terlebih dahulu saya akan membahas tentang Fertilef. Nah, Fertilef ini mengandung 7 bahan herbal. Jadi saya akan bahas satu-satu ya. Nah, sebelum saya membeli vitamin ini, saya sudah cari-cari info tentang Fertilef ini, saya sudah cari info, terus saya tanya langsung ke produsennya. Jadi saya bukan memesan dari online ya, tapi memang saya tanya sendiri ke dari produsennya. Saya lihat apa sih komposisi dari Fertilef itu, Fertimax itu. Nah, setelah diberitahukan sama saya searching, saya cari informasi tentang bahan-bahannya, manfaatnya sama saya, karena saya tidak mau meminum berbagai macam ramuan jika tidak ada manfaatnya. Ya memang semua ramuan ada manfaatnya, tapi saya khususkan untuk program kehamilan saya, bukan yang lain-lainnya. Makanya saya sangat jeli sekali untuk melihat, untuk mencari info-info. Bahkan saya punya catatan-catatan, berbagai macam catatan. Catatan saya mempunyai banyak catatan untuk apa yang saya minum, karena saya harus hati-hati dan waspada. Nah, di Fertilef kali ini saya akan membahas tentang Meldeparatum Syrup. Meldeparatum Syrup ataupun yang biasa kita sebut dengan madu. Sekarang banyak dikonsumsi, bukan dikonsumsi, tapi banyak dijual madu di pasaran ya. Ada madu yang murni, bahkan ada juga madu yang tidak murni, yang sudah mempunyai banyak campuran. Bahkan ada juga madu yang murni yang dicampur dengan misalnya buah zuriat. Jadi ada madu buah zuriat, ada madu sari kurma juga ada, bahkan ada madu yang dicampur dengan sari bunga juga ada. Semuanya itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Jadi madu itu sangat baik dikonsumsi oleh siapapun, mau orang tua, mau dewasa, mau anak-anak, mau siapapun itu, madu sangat baik dikonsumsi. Bahkan untuk minuman juga madu dipakai, untuk bahan makanan juga madu dipakai. Jadi madu itu mempunyai banyak khasiat. Tapi kalau untuk orang-orang seperti yang program kehamilan, untuk wanita, apa sih manfaat madu itu? Yang pertama untuk menyuburkan kandungan, yang kedua untuk melancarkan haid, dan untuk meningkatkan kerja ovum. Itu adalah manfaat madu untuk orang-orang seperti kita yang sedang program. Nah, itu adalah manfaat dari madu. Jadi saya tidak memperjelaskan madu secara rinci, tidak. Saya hanya menjelaskan bahan-bahan atau kandungan dari vitamin ini khusus untuk orang yang sedang program kehamilan, seperti Anda, seperti saya, seperti siapapun itu. Oke? Yang kedua, Osinum Santum Folium Extract. Apa sih Osinum Santum Folium Extract? Itu sama seperti kemangi, karena ini semua menggunakan bahasa Latin. Jadi itu sama seperti kemangi, atau biasa orang juga sebutnya tulsi. Nah, tulsi, kemangi itu sama saja. Biasanya kalau kita di pecel lele, di ayam penyet biasanya ada kemangi. Jadi jangan berpikir kemangi itu hanya untuk menghiasi piring kalau kita lagi makan supaya kelihatan indah karena warna hijau. Jadi kemangi itu mempunyai manfaat, makanya dikonsumsi. Boleh untuk dicampurkan ke makanan misalnya, ataupun untuk lalapan. Jadi kemangi itu mempunyai manfaat yang sangat banyak.
yang sangat bagus untuk lelaki dan wanita. Yang pertama, manfaat dari kemangi adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga metabolisme kita semakin lancar. Jadi kemangi itu membuang toksin, membuang racun dari dalam tubuh agar peredaran darah kita lebih lancar, agar badan kita lebih rilaks dan lebih sehat. Itu adalah manfaat kemangi. Yang kedua, menjaga kesehatan organ reproduksi. Apa sih organ reproduksi itu? Kenapa harus dijaga? Benar. Kenapa orang-orang yang program kehamilan harus menjaga organ reproduksinya? Karena jika kita mengalami penyakit di organ reproduksi, maka kehamilan tidak akan pernah terjadi. Sepertinya infeksi, keputihan, itu adalah penyakit yang biasa terdapat di organ reproduksi. Jadi kemangi adalah, manfaat dari kemangi adalah untuk mencegah itu sendiri. Biasanya kenapa sih kita bisa keputihan? Misalnya dari pola makan, stres, kurang istirahat atau kurang tidur, kurang mengkonsumsi air mineral, itu adalah termasuk bisa mengakibatkan keputihan. Bahkan kalau kita duduk terlalu sering, pakaian celana dalam kita lembab bagi wanita-wanita atau yang tidak mencuci wanitanya, maka bisa mengakibatkan keputihan, bahkan infeksi jamur. Nah, jadi kemangi itu untuk mencegah ini. Tapi walaupun kita mengkonsumsi kemangi, kita tetap harus menjaga organ reproduksi kita. Oke guys? Selanjutnya, merangsang pematangan sel agar lebih cepat matang. Ya, kalau sel telur kita matang, maka akan lebih cepat dibuahin. Itu benar. Mengatasi ejakulasi dini, itu pada pria. Jadi pada pria, kemangi juga sangat bagus manfaatnya. Mencegah dan mengatasi kemandulan. Untuk pria dan wanita, mencegah dan mengatasi kemandulan, kemangi, itu manfaat kemangi. Meningkatkan kualitas sperma agar daya tahan sperma lebih lama dan mencapai sel telur dan membuahinya. Jadi kalau sperma yang bagus itu pada saat dia dikeluarkan tidak akan langsung mati, tapi dia akan bertahan lebih lama agar sampai ke sel telur agar dibuahi. Jadi untuk lelaki dan untuk wanita kalau ada kemangi jangan dibuang. Stop membuang kemangi. Biasanya stop membuang sampah, kalau sekarang stop membuang kemangi. Jadi kemangi itu banyak manfaatnya ya, dan meningkatkan vitalitas. Vitalitas sudah tahu apa arti vitalitas ya. Jadi semuanya itu adalah manfaat dari kemangi. Jadi tahu manfaat dari kemangi. Yang selanjutnya adalah Hoseolus radiat ekstrak atau biasa disebut seperti kacang hijau. Nah, kalau kacang hijau kita sudah tahu mengandung omega 3 untuk perkembangan janin, meningkatkan aliran darah, mengurangi peradangan, menormalkan siklus haid, dan meningkatkan kualitas sel darah merah karena mengandung mineral yang tinggi. Itu adalah manfaat dari si kacang hijau. Jadi kalau kacang hijau sudah biasa atau banyak dilihat atau banyak ditemukan di mana-mana, ada minuman kacang hijau, ada es kacang hijau, ada kue dari kacang hijau dan lain sebagainya. Jadi kacang hijau itu mempunyai manfaat yang bagus untuk wanita dan maupun si pria. Selanjutnya adalah Centella asiatica ekstrak atau yang disebut dengan pegagan. Nah, pegagan ini juga tumbuhan yang terdapat yang banyaklah ditemuin di seluruh Indonesia, pegagan. Apa sih manfaat dari pegagan ini? Manfaat dari pegagan adalah meningkatkan kesuburan wanita karena karoten di daun pegagan dapat menjaga kualitas sel telur. Jadi kita juga harus menjaga kualitas sel telur. Itu adalah manfaat dari pegagan. Berarti itu sangat bagus manfaatnya ya. Jadi kalau ada misalnya pegagan nggak usah takut. Tapi biasanya pegagan sih tidak untuk dilalap, beda sama kemangi. Selanjutnya adalah Bosenberghe rhizoma ekstrak atau biasa disebut temu kunci. Temu kunci ya. Itu beda. Temu kunci apa sih? Itu sama seperti jahe, kunyit dan sejenisnya. Itu mungkin hampir sama. Iya, kalau menurut saya sih hampir sama. Tapi biasanya temu kunci ini dipakai untuk kemasakan. Biasanya kalau sayur-sayuran bening, temu kunci itu dia, jika sayuran bening dicampur temu kunci, dia itu sayuran itu akan lebih gurih, akan lebih lezat. Itu kalau untuk dimasakan. Jadi temu kunci biasanya kita jumpai di sayuran-sayuran bening. Apa sih manfaat temu kunci ini? Ya sama. Manfaat temu kunci ini adalah untuk mengatasi keputihan dan mengurangi rasa nyeri pada waktu haid, membersihkan rahim dan meningkatkan kesuburan.
Untuk mengatasi keputihan sama seperti yang kemangi tadi, mengurangi rasa nyeri pada waktu haid. Biasanya ada orang yang nyeri pada waktu haid, bahkan ada yang tidak tertahankannya hingga sampai dia harus istirahat total. Jadi temu kunci ini membantu untuk mengurangi nyeri head. Jadi nggak harus minum obat. Biasanya kalau kita nyeri head, kita minum obat-obatannya. Jadi nggak perlu gitu. Jadi temu kunci bisa mengurangi rasa nyeri. Walaupun dia herbal, tapi dia punya fungsi yang sangat baik ya. Membersihkan rahim. Membersihkan rahim ini cocok. Berarti temu kunci ini cocok juga untuk orang-orang yang baru melahirkan atau orang yang baru keguguran. Jadi temu kunci ini bisa untuk membersihkan rahim. Meningkatkan kesuburan seperti biasa. Kalau nggak subur maka tidak terjadi pembuahan. Jadi si lelaki dan si wanita harus sama-sama subur. Oke guys. Selanjutnya, kurkuma domestic rhizoma extract atau biasa disebut dengan kunyit. Bahasa Latin agak rumit. Oke. Tapi kita ambil bahasa Indonesianya kunyit. Mbak, ada kurkuma domestic rhizoma nggak? Itu apa mbak? Kan nggak mungkin. Pasti kita bertanya, mbak ada kunyit nggak? Nah, seperti itu. Kurkuma. Mengatasi gangguan saat haid. Biasanya perempuan ini banyak mengalami yang namanya gangguan-gangguan pada saat menstruasi. Kenapa banyak gangguan pada saat terjadi menstruasi? Ada yang nyeri. Biasanya ada orang yang menstruasi sangat nyeri seperti yang tadi. Bahkan sampai harus istirahat total. Ada juga yang haidnya tidak lancar. Haid normal itu biasanya 7 hari. Tapi ada juga haid yang tidak lancar itu hanya 2 hari sudah selesai. Seperti itu. Jadi darah itu tidak mengalir dengan lancar. Jadi hanya biasanya 7 hari jadi 2 hari. Ataupun bahkan ada yang sehari. Jadi manfaat dari kunyit itu adalah untuk melancarkan haid. Jadi supaya reproduksinya tetap baik. Mengatasi kandungan lemah. Mengatasi kandungan lemah. Berarti kunyit itu sangat baik untuk orang yang punya kandungan lemah supaya tidak terjadi keguguran. Berarti kita bisa mengkonsumsi kunyit agar kandungan kita tidak lemah. Merangsang peredaran darah pada bagian rahim, karena peredaran darah yang lancar sangat penting untuk kesuburan, karena bisa membantu perempuan memiliki kualitas sel telur yang jauh lebih sehat. Ya benar, namanya untuk merangsang peredaran darah, karena kalau peredaran darah lancar maka tubuh juga akan sehat. Jadi tidak ada yang lain-lainnya, karena kalau darah kita tersumbat pasti akan terjadi penyakit, entahkah di darah kita mengandung lemak yang tidak sehat, apakah toksin-toksin yang lainnya. Selanjutnya adalah Zingiber officinal rhizoma extract. Agak belepotan ya guys, nggak apa-apa. Nggak apa-apa agak belepotan, yang penting tahu artinya itu apa gitu. Artinya adalah jahe. Jahe ada dua, ada jahe yang biasa, ada jahe yang merah. Cuman yang namanya jahe, mungkin jahe merah sama jahe biasa mempunyai perbedaan fungsi atau mungkin perbeda bentuk sih. Kalau menurut saya bentuk sama, cuman mungkin fungsinya ada yang spesifik mungkin antara jahe merah dan jahe biasa. Tapi biasanya kalau saya bertanya, jahe merah itu cenderung dia kalau untuk ke badan dia lebih hangat dan lebih pedas katanya. Tapi saya belum pernah. Tapi kalau biasanya di minuman-minuman tradisional biasanya jahe merah yang dipakai karena dia lebih hangat biasanya. Tapi kalau di sini di Fertilife mungkin maksudnya jahe, yang penting jahe merah atau jahe biasa mungkin sama. Biasanya sih kalau jahe itu kita tahu hanya biasanya jahe itu untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan kualitas meningkatkan atau melancarkan sirkulasi darah, aliran darah. Dan bisa juga jahe ini sebagai anti peradangan ya, anti peradangan dan anti nyeri. Biasanya sih jahe seperti itu fungsi dari jahe. Sama seperti orang-orang menstruasi juga atau orang yang mempunyai peradangan di bagian apapun, biasanya jahe adalah obatnya, itu yang herbalnya. Nah, berarti kita sudah tahu ya manfaat dari Fertilife ini. Berarti sangat-sangat bagus manfaat dari Fertilife. Berarti Fertilife aman dikonsumsi untuk orang-orang yang program kehamilan dan yang mempunyai masalah haid. Orang yang tidak lancar haid, orang yang nyeri pada saat haid, Fertilife sangat bagus dan sangat baik dikonsumsi. Nggak usah takut, ini sudah ada Badan POM-nya dan sudah terdaftar juga. Saya mengkonsumsi, makanya saya berani berbicara seperti itu.
Khasiatnya ada, saya sudah mengalami khasiatnya. Karena saya adalah orang yang haidnya tidak lancar. Jadi bulan Agustus saya mengkonsumsinya, bulan 9, 10 haid saya lancar. Jadi Fertilife bagus untuk wanita. Untuk Fertilife, untuk Fertimax kita bahas di video selanjutnya. Oke guys, tapi Fertilife cocok dikonsumsi. Manfaatnya, karena dari bahan-bahannya itu adalah herbal semua, dan saya sudah jelasin tadi untuk kegunaan dari komposisinya sendiri apa. Berarti Fertilife aman. Tetap semangat untuk garis 2-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.